Assalamualaikum. Ketemu lagi. Presidennya Kalsiat sudah sampai di Jepang. Ini favorit apa? Fabio juga di sini. Gua mesti sampai. Perlu melo. Gua justru menghindar dari ini. Akal deh. Silakan ayo. Oke, yuk lantai 3. Kiri dulu. Kawan-kawan dekat-dekat sini dong. Orang gantengnya. Jepang dia. Tapi yang paling surprise saya terus terang Bang. Masya Allah. Gimana jangan dibuka. Secepat itu udah gua terbang. Ini hanya sedikit banyak kelebihannya. Sekarang. Nah kita sekarang lupa terhadap jalan pikiran itu. Karena pemimpin hari ini tidak punya visi tentang sejarah. Dan tidak punya visi tentang masa depan itu. Jadi kita berhenti pada kedunguan kepemimpinan sebetulnya. Kalau pemimpin mengerti sejarah, nggak mungkin timbul gerakan Bumi Putra, Pribumi, Partai Pribumi. Justru karena keadaannya terbalik, maka ada energi baru sebetulnya untuk melihat kembali bagaimana negara ini ditata. Jadi itu asbabun nusul dari istilah pribumi, historical origins dari istilah pribumi. Nah kalau saya balik sedikit pada keterangan sejarah tadi, Indonesia itu sebetulnya nggak pernah dijajah Belanda. Karena kalau Indonesia pernah dijajah Belanda dalam konsep teoritis, menjajah artinya meninggalkan peradaban supaya ada koneksi antara negara bekas jajahan dan negara bekas penjajah. Supaya selalu terhubung secara kultural. Saya kasih contoh misalnya Amerika Latin dijajah oleh Spanyol. Sampai sekarang ada hubungan antara Spanyol dan Amerika Latin, yaitu bahasa. Gereja Katolik ditinggalkan di situ. Waktu Vietnam dijajah Prancis, orang Prancis bisa berbahasa Prancis sekarang. Orang-orang Vietnam bisa berbahasa Prancis. Waktu Inggris menjajah Nepal, sampai sekarang kalau saya naik Gunung Himalaya, itu bertemu dengan penduduk di situ mengerti bahasa Inggris. Tidak ada problem komunikasi misalnya. Tapi Indonesia yang bisa berbahasa Belanda berapa orang di Indonesia? Jadi tidak ditinggal sedikit di Manado, sedikit di Bukit Tinggi itu. Jadi nggak ada infrastruktur kultural yang ditinggalkan oleh penjajah. Jadi kita mau sebut apa? Kalau kita nggak dijajah, artinya kita cuma dirampok. Perampok tidak memerlukan bekas. Kalau bisa nggak ada bekas dia merampok. Tapi ini soal sejarah yang sudah bertahun-tahun
kita tinggalkan. Tapi kita hanya ingin mengingatkan bahwa perjuangan pribumi itu adalah perjuangan untuk fight, perjuangan untuk menghasilkan social justice. Nah, kita kasih kritik kepada pemerintah karena dia tidak mengagendakan keadilan versi pribumi di dalam pengertian historis. Itu ideologi yang hendak saya sampaikan pada bagian pertama dari kuliah ini. Anggap aja ini kuliah, jadi ada sedikit bahasa teoritis di situ. Udah berbulan-bulan saya muter-muter Indonesia hanya untuk mengingatkan tentang pentingnya pemimpin itu punya wawasan historis. Kalau pemimpin punya wawasan historis, dia bisa menghubungkan masa lalu dengan harapan masa depan. Itu harapan milenial. Sekarang milenial kalau diurus tentang justice, apa yang dipikirannya? Individualisme, keinginan untuk tampil di fora internasional. Tetapi basisnya apa? Keindonesiaan. Dia nggak ngerti lagi apa itu keindonesiaan. Karena dia tidak melihat ada pemimpin yang mampu mengucapkan sejarah masa lalu. Nah, pemimpin kita hari ini, bahkan sejarah 2014 dia nggak paham. Sejarah dia sendiri dia nggak tahu kenapa dia jadi presiden. Itu ajaib kan? Ya. Jadi kita bukan sekedar menghendaki pemimpin yang cerdas, tapi juga yang visioner. Bervisi artinya mampu melihat ke depan, dan visi itu selalu ada di otak, di kepala, ditempelkan di korteks kita, di cerebrum kita. Tapi kalau pemimpinnya korteksnya nggak ada, bagaimana dia mau mengingat sejarah? Pemimpin harus punya akal supaya bisa mengaktifkan akal sehat masyarakat. Untuk mengaktifkan akal sehat masyarakat, rakyat dia sendiri juga harus berakal dulu. Itu yang saya sering katakan, bahwa melihat visi. Visi artinya apa yang ada di otak, bukan apa yang ada dicontekkan dalam debat atau dalam pidato. Kan nggak bisa kita mengandalkan orang yang visinya tergantung pada 3 lembar kertas. Kalau kertasnya kebakar karena rokok Pak Arupa Lakat, tapi dia bingung karena nggak sengaja di situ, atau tertiup exhaust, dia bingung caranya mana visi saya, masa visi ada di lantai. Kalau visi ada di kepala tidak mungkin hilang dalam percakapan. Jadi kegugupan dan kegegapan beliau disebabkan karena visinya tidak tertempel di kepala. Dan itu menghina bangsa ini, bukan sekedar beliau, tapi setiap kali saya bertemu wartawan asing, masih disindir. Bagaimana pemimpin Anda? Saya bilang, saya sudah tahu, nggak usah ngomong banyak-banyak, sampai gue tabok. Akhirnya kita mesti marah pada kedunguan pemimpin kita. Kan masa kita belain terus kedunguan itu? Akibatnya apa? Kepribumian Indonesia dulu disegani di ASEAN. Nggak ada yang berani ganggu Indonesia. Disegani di OKI, disegani di sidang PBB. Sekarang nggak ada yang peduli apa kepemimpinan beliau hari ini di tingkat dunia. Nggak ada yang peduli. Karena dia gagap dan gugup untuk mengucapkan visinya di tingkat internasional di depan kamera pers dunia. Bandingkan dengan Soekarno, berapi-api di situ. Semua orang menggeleng kepala kalau Bung Karno masuk di sidang PBB. Sultan Syahrir, orangnya kecil, tapi otaknya besar, sehingga mampu berdebat untuk mengembalikan kedaulatan Indonesia dalam forum PBB. Semua presiden kita pernah ada di situ, kecuali 2 orang itu. SBY pidato di situ, Gus Dur ada tokoh internasional, Soeharto pidato di forum PBB. Ya, dia juga pidato di forum PBB yang lain. Partai bukan atau apa. Tapi yang saya mau ingatkan adalah kemewahan kepribumian sekarang ditinggalkan oleh rasa keterbelahan masyarakat kita. Kalau kita sebut pribumi artinya bring nationalism back into its center, nggak perlu lagi sebetulnya. Jadi pribumi hari ini bukan upaya untuk mengembalikan nasionalisme. Karena kita nggak ada urusan dengan, nggak punya problem lagi dengan nasionalisme. Setiap kali saya bercanda sama Lius nggak apa-apa, saling maki-maki tuh. Walaupun saya takut kalau dia tonjok saya badannya segede itu.
Tapi saya percaya bahwa walaupun tubuh saya ini six pack dan dia six man, tapi nasionalisme saya dan dia tuh setara, sejajar. Karena itu dia selalu curiga, jangan-jangan saya ngomong yang lain, dia paksakan buat nguber saya ke Jepang. Karena ada persahabatan, dan persahabatan itu yang hilang hari-hari ini. Kehangatan persahabatan berwarga negara hilang. Karena ada yang klaim bahwa kami Indonesia, kalian adalah pendatang. Kami Pancasila, kalian adalah radikal atau fundamental. Kan dulu pemimpin yang itu karena kedunguan dia nggak tahu bagaimana cara mengikat persahabatan antar warga negara. Jadi kita ada di situ di dalam keadaan semacam ini. Kalau kita lihat soal dunia hari ini, memang ada gejala bangkitnya apa yang disebut atavisme, keaslian. Inggris kemarin tuh partai buruhnya si Corbyn itu bikin statement antisemitisme, bangkit lagi antisemitisme. Di Amerika udah sejak Donald Trump gejala nativisme itu terus dengan membuat tembok supaya Malaysia, Meksiko nggak masuk ke Amerika. Jadi ada gejala itu di dunia dan kita nggak mau masuk di dalam gejala dungu itu. Tetapi justru itu terjadi hari-hari ini. Tembok Berlin dibangun untuk memisahkan dua bangsa itu. Tembok yang lagi dirancang oleh Donald Trump dimaksudkan untuk menghalangi imigran. Di kita nggak ada tembok, tapi kita terasa terpisah. Temboknya namanya tembok kedunguan pemimpin. Kita terpisah gila. Apa namanya tuh? Ya mungkin tembok ngaciro apa namanya. Jai. Karena dia nggak paham tentang sejarah. Visinya adalah sepanjang, seringkali kita bilang, visi beliau itu segini nih. 30 cm hanya untuk nyontek. Kertas contekan. Visi itu jauh harus lebih panjang. Sehingga mampu melihat misalnya potensi konflik di Laut Cina Selatan terhadap ketahanan nasional kita. Kalau kita bilang ABRI mampu bertahan 3 minggu kalau terjadi serangan. Iya, kalau energi untuk mengaktifkan tank segala macam bahan bakar itu kita punya. Tapi faktanya kita import energi itu lewat Cina Selatan. Jadi kalau terjadi konflik misalnya militer di Cina Selatan, dari konflik dagang bereskalasi menjadi konflik militer, dalam 14 jam Indonesia itu berhenti. Karena ditutup suplai energi, ditutup suplai pangan, ditutup suplai obat-obatan. Kita kekurangan kedaulatan karena kita bangsa importir, itu rumusnya tuh. Hanya karena kita mengimpor, itu dalam 14 jam selesai bangsa ini. Jadi kalau Pak Prabowo bilang ini bangsa ini memang bisa kolaps, secara teoritis bisa, secara faktual bisa. Kalau armada ke-7 Amerika naik ke Okinawa di Jepang, yang dari Okinawa turun ke Pakistan misalnya, dijepit di situ kita di Cina Selatan. Dalam 14 jam antibiotik nggak bisa masuk lagi ke puskesmas di Jawa tuh di seluruh Indonesia. Dengan akibat kandungan ibu-ibu yang seharusnya melahirkan millennials mengalami pendarahan dan nggak ada obat. Dan kita masih impor obat. Balita-balita yang seharusnya dapat makanan sehat, paling tidak bubur kacang hijau, nggak bisa lagi makan bubur kacang hijau pagi-pagi. Karena jalur pangan kita juga dikontrol lewat Cina Selatan. Energi BBM kita impor dari situ semua. Ibu-ibu yang mau kedinginan malam-malam di mahasiswa di kamar-kamar kosnya di Jakarta atau di UGM sana, nggak bisa lagi makan Indomie yang ada bumbu bawang putih, karena bawang putih kita impor dari Vietnam, jepit di situ. Jadi kondisi itulah yang membuat kepribumian kita dihina oleh kedunguan seseorang. Ini serius, betul tadi, ini soal ideologi itu. Soal kemampuan kita untuk mendeteksi daya tahan bangsa ini. Nah kita mau hindari juga, saya sekaligus kasih proteksi teoritis pada saudara-saudara yang nanti akan dibully seolah-olah pribumi itu artinya mencari-cari identitas itu. Semacam politik identitas. Nggak ada yang namanya politik identitas di dunia ini hari ini selain soal keadilan.
Identitas itu dalam bahasa Yunani artinya dia yang sudah mati. Sebab selama kita hidup, tidak mungkin kita punya identitas. Setiap kita hirup napas, metabolisme terjadi. Setiap saya berpandangan dengan orang, paham saya tentang kecantikan, kemuliaan, kejujuran juga bisa berubah-ubah. Jadi identitas itu hanya ada pada orang yang sudah jadi mayat. Karena hanya mayat yang bisa diidentifikasi. Kalau kita hidup, enggak. Anda punya pacar, oke. Tapi 2 menit kemudian Anda lirik ada yang lebih pening, maka identitas Anda berubah juga tuh. Orientasi seksual bisa berubah. Bahkan keyakinan terhadap alam semesta juga bisa berubah. Jadi nggak ada lagi yang asli sebetulnya pada kita. 500 tahun yang lalu bangsa ini dijajah oleh Genghis Khan dari Mongol, turun ke Asia Tenggara, masuk ke Asia Selatan, nyebrang ke Indonesia. Dan kita tahu ideologi perang Genghis Khan adalah setubuhi semua perempuan yang Anda datangi. Karena dengan cara itu dia menebar kekuasaan sekaligus peradaban. Jadi jejak sperma dari Genghis Khan itu dari Gurun Gobi ke perbatasan Eropa turun ke Asia Tenggara tuh. Jadi di darah kita ada darah Mongol pasti. Tapi bukan itu yang kita sebut identitas. Dari 10.000 tahun lalu seluruh bangsa di dunia udah bercampur. Ketika orang awal peradaban keluar dari semak-semak Afrika menyebar ke Eropa yang ke kiri yang ke kanan masuk ke Asia Barat. Jadi kita sudah masuk dalam percampuran politik dunia sejak 10.000 tahun yang lalu. Jadi nggak ada sebetulnya yang asli di kita. Yang asli adalah perjuangan ketidakadilan, berjuang melawan ketidakadilan. Itu yang asli pada kita. Jadi politik pribumi adalah politik bukan untuk mencari-cari identitas, sebagaimana yang akan dibulikan pada kita atau pada teman-teman nanti. Tapi kita mau katakan bahwa kita pribumi artinya justice, tegak di atas kaki sendiri. Jadilah tuan di negeri sendiri. Keren.